apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Pada hari ini bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan menyapa teman-teman semua. Saya berharap kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau sampai saat ini penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita dan kita tetap mengucap syukur untuk segala perkara yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Hari ini kembali kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Sebenarnya pembacaan ini sepanjang atau semua di pasal yang ketiga, tetapi kita hanya akan membaca di ayat yang ke-20, tetapi nanti saya menghimbau semua teman-teman boleh membaca seluruh pasal 3 ini. Haleluya. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Nah, sebenarnya kisah ini adalah tentang kerajaan yang bersatu, raja-raja yang bersatu. Ada 3 raja, yaitu Raja Yoram, Raja Israel, kemudian Raja Yosafat, Raja Kerajaan Yehuda, dan juga Edom. Mereka berkoalisi bersatu hendak berperang melawan orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka hendak bersatu dan mempersiapkan diri, mereka berjalan selama 7 hari di dalam mempersiapkan area atau lapangan di mana mereka akan berperang melawan orang-orang Moab. Dan apa yang terjadi selama 7 hari mereka melakukan perjalanan, ternyata mereka tidak menemukan sumber air. Padahal di dalam peperangan tentu saja air itu menjadi sesuatu yang utama untuk diperlengkapi bagi semua tentara-tentara atau pasukan-pasukan yang akan berperang. Karena mereka tidak boleh sampai kekurangan air, dehidrasi atau sama sekali tidak minum. Artinya sumber air itu sangat penting. Dan mereka dalam 7 hari perjalanan itu mencari sumber air tetapi tidak menemukannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Raja Yosafat, Raja Kerajaan Yehuda ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan sehingga ia menyarankan untuk mencari seorang nabi, mencari petunjuk Tuhan melalui seorang nabi yaitu Nabi Elisa. Waktu itu Nabi Elisa menyuruh untuk memanggil seorang pemetik kecapi dan melalui pemetik kecapi ini dinaikkan pujian kepada Tuhan, naikkan penyembahan kepada Tuhan dan akhirnya Nabi Elisa mendapatkan petunjuk dari Tuhan mengenai air ini, mengenai sumber air ini. Kita melihat di sini ada hubungan yang luar biasa. Ketika raja-raja ini ingin berperang, kita melihat bahwa mereka walaupun seorang raja yang besar dengan kerajaan yang hebat, ketika hendak berperang, Raja Yosafat atau Raja Kerajaan Yehuda ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan melalui hambanya, melalui nabi Tuhan yaitu Elisa. Dan Nabi Elisa pun punya ketergantungan juga untuk mencari kehendak Tuhan melalui pelayan yang lain, yaitu seorang pemusik, pemain kecapi, pelayan Tuhan yang memainkan alat musik. Lalu dinaikkanlah pujian pengagungan kepada Tuhan yang dimainkan tentunya bukan hanya sekedar musik biasa, tetapi musik pengagungan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah disenangkan, Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Dan apa yang Elisa katakan, apa yang menjadi kehendak Tuhan pada saat itu di 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-16. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Ada yang luar biasa yang ditemukan di sini di ayat yang ke-17 dan 18. Bukan perkara yang ringan juga untuk mereka membuat parit-parit itu karena tempat itu tidak ada angin ya. Area itu tidak ada turun hujan. Itu kita lihat di ayat yang ke-17 dan 18.
Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum, dan itu adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kita melihat di sini ketika Tuhan memerintahkan melalui hambanya yaitu Nabi Elisa untuk membuat parit-parit terlebih dahulu. Dan di ayat ke-17 sampai 18 di situ ada janji Tuhan, yaitu kamu akan mendapatkan kemenangan dan bangsa Moab akan diserahkan kepadamu. Kita melihat ketika Tuhan berjanji harus diawali dengan satu perintah, satu suruhan yang mungkin menurut logika dan akal sehat hal itu tidak masuk akal. Itulah iman, saudara. Tuhan menyuruh untuk membuat parit-parit. Sebenarnya mereka bisa komplain. Bagaimana mungkin dan untuk apa gunanya parit-parit ini? Karena di sini gak akan ada hujan, gak akan ada air, tidak akan ada angin. Dengan apa gunanya parit-parit ini? Bagaimana mungkin ini akan menjadi sumber air buat kita? Tapi lihat, janji Tuhan kemudian diikuti setelah perintah ini. Walaupun mereka tidak mendapat angin dan hujan, namun lembah itu akan penuh dengan air sehingga kamu dan serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum, dan itu adalah perkara ringan di hadapan Tuhan. Haleluya. Garis bawahi kata-kata ini, kalimat ini, dan bahwa itu adalah perkara ringan di mata Tuhan. Dan lihat, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Haleluya. Sudahkah mereka mendapat kemenangan? Belum. Sudahkah parit-parit itu terisi air? Belum dikerjakan. Tetapi Tuhan sudah menjanjikan kemenangan. Tuhan menjanjikan bahwa parit-parit yang dibuat mereka, yang akan mereka buat itu akan terisi dengan air. Dan mereka apakah tetap harus berperang? Mereka tetap harus berperang. Mungkinkah Tuhan memenangkan mereka tanpa harus melalui peperangan? Mungkin saja. Tetapi kita melihat di sini Tuhan justru memerintahkan kepada mereka dan Tuhan mengizinkan mereka harus memasuki peperangan itu. Haleluya. Luar biasa ketika Tuhan bekerja. Tuhan tidak menyukai kita anak-anaknya, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan mendapatkan segala sesuatu dengan instan. Kita minta, kita menang dalam peperangan, lalu seketika Tuhan berikan kita kemenangan atas peperangan, semua musuh kita tiba-tiba jatuh, tiba-tiba mati. Mungkinkah Tuhan dapat melakukannya? Dapat, saudara. Tetapi Tuhan mengizinkan dan memerintahkan bahwa kita memang harus berperang, harus memenangkan satu pertandingan, harus merasakan yang sakit terlebih dahulu, harus merasakan satu kegagalan mungkin terlebih dahulu. Tapi kita melihat di sini ketika mereka melakukannya dan mereka tidak komplain dengan pembuatan parit-parit itu, apa yang terjadi di ayat yang ke-20 dikatakan keesokan harinya. Lihat, keesokan harinya berarti setelah parit-parit itu selesai, ketika orang mempersembahkan korban. Saya juga ingin menggarisbawahi di sini, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Haleluya. Ada ketaatan. Ketika Tuhan menjanjikan kemenangan, tetapi diawali dengan perintah untuk membuat parit-parit, ada ketaatan bagi bangsa itu. Dan mereka melakukannya. Walaupun mereka belum melihat angin dan hujan itu datang, walaupun mereka belum melakukan peperangan, apalagi memenangkan pertandingan itu, tetapi mereka taat melakukannya. Dan yang ingin saya garis bawahi, keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban. Haleluya. Korban ini sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika mereka juga sedang mempersiapkan diri untuk berperang, mereka juga mempersembahkan korban. Setelah mereka mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Haleluya. Haleluya, sungguh luar biasa.
ketika kita taat kepada Tuhan. Kadang kita juga mengukur tentang kekuatan Tuhan. Kadang Tuhan itu kita pakai, kita ukur dengan logika kita sendiri. Padahal sebenarnya Tuhan mau melakukan perkara yang besar. Tuhan mau melakukan perkara yang ajaib, yang tidak terbatas. Tetapi ketika kita melihat situasi, melihat keadaan, kita mulai mengukur kemampuan Tuhan. Kita mulai mengukur iman kita kepada Tuhan. Iman sebesar biji sesawi, kata firman Tuhan, itu dapat memindahkan gunung. Bukan soal besar kecilnya iman kita. Firman Tuhan gambarkan sekecil biji sesawi, tapi jangan kita remehkan. Iman yang kecil sekalipun, tapi iman itu harus benar di hadapan Tuhan. Harus disertai ketaatan, harus ada korban di dalamnya. Bahkan percaya walaupun kita belum melihat. Kita harus percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Haleluya. Di dalam Yesaya pasal 25 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, engkau telah melakukan perkara yang ajaib. Rancangan-rancangan dari dahulu adalah keteguhan dan kesetiaan. Haleluya. Manusia menganggap semuanya mustahil. Bahkan ketika semua pintu tertutup, tidak ada yang bisa membukanya. Kita melihat di sini tidak ada sumber air padahal mereka mau berperang. Ini adalah hal yang mustahil. Tetapi mereka mencari Tuhan. Mereka mencari hamba Allah. Berserahlah kepada Tuhan. Dia pasti akan bertindak. Dia pasti akan menyatakan kuasanya. Menyatakan kemuliaannya. Jangan pikir bagaimana cara Allah menolong saya. Jangan pikir bagaimana cara Allah nanti akan mendatangkan berkatnya untuk saya. Jangan pikir caranya bagaimana nanti Tuhan akan menyelesaikannya untuk saya. Lalu kita berdoa, Tuhan gerakkan si Anu untuk dapat menolong saya. Jangan teman-teman yang kekasih. Ketika kita sudah menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, izinkan Tuhan yang akan bekerja menurut caranya. Sekalipun itu tidak sesuai dengan logika kita. Mungkin kita merasa terlalu cepat, kita merasa terlalu lambat. Tapi ingat, pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Haleluya. Tetapi harus disertai dengan ketaatan. Harus disertai dengan iman. Dan harus disertai dengan korban. Ketika kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, haruslah korban yang terbaik. Dan korban itu, korban persembahan itu harus dibakar habis. Jangan kita mencari-cari perjalanan kemana korban kita itu nanti. Bagaimana nanti, apakah kira-kira korban saya itu akan diganti oleh Tuhan, akan diganti oleh manusia. Jangan teman-teman yang kekasih. Ketika kita mempersembahkan sesuatu, mengorbankan sesuatu, itu semua untuk Tuhan. Biar menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Dan izinkan Tuhanlah yang akan memberkati kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil ketika taat. Kita taat melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, taatlah dalam melakukan perintah Tuhan. Serta merta Allah akan memberitakan, Allah akan menyatakan apa yang menjadi perintahnya. Melalui firman Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Melalui hamba-hamba Tuhan. Ingat, yang diawali dengan apa? Diawali dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Di sana pun Tuhan dapat menyatakan kehendaknya, dapat menyatakan suaranya. Tapi percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika mereka taat dalam melakukan perintah Tuhan. Mazmur 86 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, Tuhan kita besar dan sanggup melakukan keajaiban-keajaiban. Jangan kita hanya mengatakan firman ini, tapi kita nggak pernah mengalami kuasa Tuhan. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Lalu kita mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih? Tapi lihat di sini bahwa percaya dulu, baru kita akan mengalami berkat Tuhan. Mujizat Tuhan, jangan dibalik. Percaya dulu, baru mujizat terjadi. Jangan minta mujizat dulu terjadi, baru kita percaya Tuhan. Teman-teman tidak akan mengalami pertolongan Tuhan dan tidak akan mendapatkan mujizat itu. Ingat, Tuhan yang lebih besar daripada kita. Tuhan yang memerintah kita, bukan kita yang memerintah Tuhan. Sekali lagi jangan salah, jangan pernah berdoa, Tuhan, jika memang engkau ada, engkau harus melakukan ini terlebih dahulu bagiku. Wow, saya katakan itu semua salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi lakukan terlebih dahulu, percaya terlebih dahulu. Walaupun keadaan belum berubah, walaupun belum terjadi apa-apa. Walaupun perintah Tuhan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi kerjakan dengan penuh ketaatan. Di Mazmur 86 ayat yang ke-10 tadi jelas dikatakan, imani
Tuhan kita besar, haleluya, dan sanggup melakukan keajaiban. Oh haleluya. Kapan terakhir teman-teman mengalami mujizat dan keajaiban dari Tuhan? Atau sudah lama tidak pernah mengalami mujizat Tuhan? Atau sudah lama gak pernah mengalami keajaiban dari Tuhan? Semuanya terjadi sesuai logika kok. Semuanya terjadi karena kerja keras saya kok. Tapi kali ini jika engkau rindu mujizat ini terjadi. Jika engkau rindu bahwa Tuhan yang besar dan sanggup melakukan keajaiban itu bisa engkau alami. Berserahlah kepada Tuhan. Haleluya. Taatlah dalam melakukan perintah Tuhan. Dan persembahkanlah korban kepada Tuhan. Pasti imani pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Mujizat menjadi milik kita semua. Mari kita sama-sama berlomba. Dan jika ada pengalaman-pengalaman mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara, mari boleh bagikan di kolom komentar YouTube ini. Karena ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah kita yang besar dan sanggup melakukan keajaiban-keajaiban. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.